Perlahan Kechan bergegas melaporkan berita tersebut, dan sekarang Kedan mengerti bahwa dengan postur menyerang Kongkong, dia tidak mampu untuk tidak menghancurkan klan iblis. Saat ini, jika Anda masih peduli dengan keluhan pribadi, itu sama saja dengan memberi Void kesempatan untuk mempercepat penghancuran iblis. Kunci untuk memecahkan situasi adalah menghubungi berbagai keluarga dengan baik. Selama keluarga bertanggung jawab atas komunikasi dan serangan mendadak Void gagal, tidak akan sulit untuk menghadapi Void. Sekarang Kedan telah menemukan kesempatan ini. Dia secara alami akan mempraktikkannya sampai akhir. Sebagai cabang dari keluarga Ke, ia telah kehilangan kontak dengan keluarga Ke yang asli. Kekuatan keluarga Kedan sebenarnya agak rendah. Jika dia tidak menghubungi iblis lain untuk melawan bersama, siapa yang bisa menghentikan serangan Void yang luar biasa? Perintah Kedan dengan cepat dilakukan oleh Kechan, dan semua keluarga iblis mengambil tindakan satu demi satu. Daripada percaya dengan kabar Kedan, lebih tepat dikatakan bahwa dia takut Void benar-benar masuk. Padahal, mereka selalu siap, dan sekarang mereka hanya perlu lebih fokus. Dengan persiapan para iblis dari semua sisi, perhatian mereka berangsur-angsur beralih ke Kedan, si iblis. Dengan asumsi Kedan tidak diserang oleh kehampaan, mereka tentu saja tidak perlu mengeluarkan banyak masalah. Jika kehampaan benar-benar menyerang, maka akan mungkin untuk menentukan niat sebenarnya mereka dengan berapa banyak keluarga yang diserang oleh kehampaan itu. Sekarang Feng Tianxing dan Kedan berdiri di depan gerbang kosong bersama. Keduanya menatap gerbang kosong, hanya menunggu saat gerbang dibuka. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan para iblis yang hadir dapat merasakan detak jantung mereka yang gugup. Ada perasaan membayangi bahwa pintu sudah mulai berubah. Faktanya juga sama. Mereka menatap gerbang sepanjang waktu, dan sekarang gerbang telah bergerak sedikit. Mereka bisa merasakannya. Feng Tianxing mengangkat jarinya ke celah gerbang. Lihat. Pintunya perlahan terbuka, Kedan tercengang sejenak, lalu mengangguk cepat. Ya sedikit, setelah diingatkan oleh Feng Tianxing, Kedan akhirnya mengerti kenapa dia merasa ada yang tidak beres. Gerbang perlahan terbuka, yang berarti kekosongan akan menyerang. Kedan tanpa sadar mengepalkan cakarnya yang tajam, siap bertarung sampai mati kapan saja. Feng Tianxing, apakah kamu bisa menghancurkan gerbang ini? Feng Tianxing menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa melakukannya untuk saat ini. Kekosongan sudah menguasai gerbang dan mengendalikannya. Jika aku ingin menghancurkan gerbang sekarang, itu berarti aku harus bersaing dengan kekosongan ini. Mereka harus lebih kuat dariku. Ketika dia mengatakan ini, Feng Tianxing sengaja menatap Kedan, berharap mendapat kabar dari wajahnya. Semuanya pasti, itu adalah sinyal baginya untuk melepaskan dan melawan. Hanya melihat ini, Feng Tianxing diam-diam menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Performa Kedan di aspek lain oke, tapi dalam hal pengambilan keputusan, dia agak bimbang. Karakter ini dikreditkan kepada putrinya kedua, tetapi yang lebih penting adalah Kedan sendiri. Selama setengah bulan, saya tidak melihatnya menyerang gerbang Void. Saya juga tidak melihat berapa banyak orang yang dia evakuasi. Jadi saya ragu-ragu antara mundur dan bertarung. Bahkan pada saat ini, dia dengan jelas mengundang dirinya untuk datang. Tetapi dia masih belum berani mengambil keputusan untuk percaya pada dirinya sendiri. Ragu-ragu kapan sesuatu terjadi. Ini adalah penyakit yang telah diakumulasikan oleh iblis selama bertahun-tahun dan belum disembuhkan. Dia masih tidak tahu apa akibatnya jika dia kalah dalam pertempuran. Feng Tianxing, berbahaya di sini. Kamu mundur ke belakang dulu. Kekuatanmu tidak cukup untuk bersaing dengan mereka. Setelah mengatakan ini, Kedan melangkah maju secara pribadi bersama para elit keluarga. Feng Tianxing tersenyum diam-diam. Di manakah kehampaan begitu mudah diatasi? Cukup sulit bagi iblis untuk menghadapi rongga yang digunakan untuk menguji iblis di bagian bawah. Mengapa iblis, yang bahkan telah mengetahui posisi keluarga mereka, bersaing dengan kekosongan? Apakah itu bergantung pada apa yang disebut keberanian para iblis? Jelas ini tidak mungkin. Void menggunakan keberanian para iblis, dan itu menargetkan apa yang terbaik dari mereka. Semua ini adalah Kedan. Hanya saja para iblis yang telah berperang melawan kehampaan beberapa kali tidak dapat dipahami dengan jelas. Semua keputusannya hari ini akan membayar harga yang mahal dalam waktu dekat. Saya harap rasa sakit ini dapat membangunkan alasan Anda, sehingga Anda dapat bekerja sama lebih baik di masa depan. Feng Tianxing sangat jelas tentang nilai pertempuran ini bagi para iblis, terutama bagi keluarga Ke yang belum mengalami baptisan perang dalam kehampaan. Pengorbanan ini diperlukan dan merupakan langkah integral dalam pertumbuhan dan pemulihan mereka. Feng Tianxing mundur diam-diam, karena Kedan masih tidak mau mempercayainya. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak, dan menonton penampilan keluarga Ke. Kedan berdiri di garis depan semua iblis, memberi contoh bagi seorang patriark. Setelah Kesan menjadi saudara laki-laki dan perempuannya, Kechan berdiri di belakang Kesan dengan gugup, berperang melawan Void. Mereka melakukan ini, tetapi Void tidak sekuat itu pada saat itu, dan tidak banyak orang yang menghadapi mereka. Modal. Sekarang Kongkong menargetkan keluarga Ke,
Dan ini ditakdirkan untuk menjadi pertempuran berdarah. Kechan siap mati dan mempertahankan martabat para iblis dengan nyawanya sendiri. Di belakang Kechan adalah Kedao Quan yang dihasut oleh Feng Tianxing. Saat ini, Kedao Quan sedang berdiskusi secara intensif untuk memobilisasi suku dan mengirimkan bawahannya untuk mempersiapkan pertempuran dan tetap berpegang pada keluarga. Setelah berurusan dengan hal-hal sepele, Kedao Quan tidak lupa berterima kasih kepada Feng Tianxing, karena dia baik-baik saja. Meskipun menurutnya Feng Tianxing telah banyak membantunya, pada kenyataannya itu hanyalah jebakan Feng Tianxing. Feng Tianxing menanggapi melalui transmisi suara, dan kemudian terus mengamati tim keluarga ke. Setelah Kedao dalam keadaan utuh, masih ada saudara laki-laki dan perempuan Kedan yang tersisa. Mereka semua tampak acuh tak acuh dan khawatir tentang pertempuran yang akan datang. Di belakang para patriark ini adalah elit yang mereka kembangkan masing-masing. Mereka bersemangat tinggi dan memiliki rasa ketabahan untuk bertarung sampai mati. Secara keseluruhan, keluarga Ke dianggap elit, lebih kuat dari bawahan Feng Tianxing dalam hal kekuatan keseluruhan. Tetapi dalam hal disiplin, jauh tertinggal. Kembali ke puncak gunung, Feng Tianxing melihatnya dengan penuh minat, lalu dia menghela nafas. Sejujurnya, dia tidak optimis dengan hasil pertempuran ini. Saat ini, kedua mendatangi Feng Tianxing dan bertanya dengan lembut. Apakah ada yang bisa kamu lakukan untuk membantu kami mengalahkan Void? Feng Tianxing berkata dengan santai. Serang ketika mereka keluar dari gerbang, blokir pintunya dan bunuh. Kedua langsung melontarkan tatapan kosong pada Feng Tianxing. Kami sudah mengetahui metode ini sejak lama. Yang ingin saya dengar bukanlah ini, tetapi metode akhir lainnya. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya dengan riang. Sekarang saya bahkan tidak tahu apa level Void itu dan berapa banyak bawahan yang saya miliki.